Nah, sebelumnya buat teman-teman semua silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat diketik dan akan langsung dibacakan oleh Bu Ari yang akan memandu acara tanya jawab kita pagi ini. Silakan Bu Ari, tafadhol. Ya, terima kasih banyak Mbak Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin untuk memandu tanya jawab di pagi hari ini. Oke, Tafadhol. untuk pertanyaan pertama Pak Ustadz, ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis kami, Uni Marini Zumarnis. Kepada Uni Marini, monggo kami persilahkan. Saya Uni Marini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa Barakallahu kabar fiik. Pak Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Sehat Terima Ibu, gimana kasih. kabarnya? Baik, khair. Masya Allah. Udah bisa bahasa Arab nih ceritanya nih. Terima kasih Pak Ustadz udah meluangkan waktu untuk bisa hadir tausiah di Soleha Asmaul Husna Jakarta dan Bandung. Alhamdulillah Pak Ustadz, jadi teman-temanku juga banyak yang nonton YouTube, yang udah ribuan nonton YouTube-nya juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya Pak Ustadz asal sharingnya hari ini. Masya Allah bagus sekali Pak Ustadz mengajarkan kita dan kita mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Menghiasi jiwa batin kita. Bicara akhlak nih Pak Ustadz. Siap. Kita kan namanya manusia ya Pak Ustadz. Iman tuh naik turun Pak Ustadz. Nah, yang saya menjadi pertanyaan saya adalah kita kan harus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, berakhlak baik. Apakah ada doa kita agar supaya kita selalu berperilaku baik? Itu satu Pak Ustadz. Terus yang kedua adalah ini Pak Ustadz, apakah benar ada kata-kata begini gitu loh. Kalau misal sholat, kita kan nanti yang diterima ini sholatnya, tapi kan untuk mencapai sholat yang khusyuk, yang benar-benar khusyuk, apalagi kita lagi sholat adalah pikiran ini, pikiran itu gitu. Apakah benar ada kata-kata nanti itu ketika nanti kita di akhir yang diterima di kita untuk masuk surga itu, akhlak baik itu juga sangat mempengaruhi kita gitu Pak Ustadz, di samping dari sholat kita, apakah itu benar? Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Doain kita semua Pak Ustadz, semoga kita istiqomah dalam kebaikan, keluarga kita juga soleh dan soleha. Amin. Siap, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Iya, kalau bicara iman naik turun. Dan itu akan berdampak kepada akhlak kita. Orang tuh akhlaknya bisa berubah. Kadangkala karena harta. Karena faktor ekonomi. Dulu orang ini baik banget ya ketika dia masih sama-sama berjuang, sama-sama miskin. Tapi kadangkala tatkala dia jadi kaya raya, tatkala dia jadi sukses, jadi berubah gitu loh. Ada yang perubahannya karena faktor ekonomi. Ada yang sebaliknya. Ketika kaya baik, ketika miskin dia jadi suka marah-marah sama keluarganya, sama anak-anaknya. Ini dampak dari ekonomi. Ada yang juga karena umur, faktor umur. Ada orang itu pada waktu muda, ya Masya Allah gitu. Tapi ketika tua kok berubah ya? Karena faktor umur. Atau penyakit. Ada orang-orang yang subhanallah. Ketika dia sehat, dia itu tegar, kokoh, pemberani. Tapi ketika dia sakit, apalagi kalau kena stroke ya kadang-kala terjadi perubahan sikap di diri dia. Ngambek dia, marah, suka nangis ya. Itu apa ya? Hal-hal yang mempengaruhi karakter kita dengan kondisi iman dan naik turun tadi. Kalau bicara apakah ada doa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak sekali sebenarnya. Kenapa banyak sekali? Karena doa ini amalan yang paling dicintai Allah SWT. Bahkan Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa tuh
Itulah ibadah. Tatkala kita bersimpuh mengangkat tangan kita, lalu kita memanggil ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita panggil nama Allah itu. Ini bentuk kita benar-benar butuh sama Allah. Memang masalahnya kita banyak doa yang kita panjatkan itu urusan dunia. Yang untuk urusan keimanan, untuk urusan hati, untuk urusan akhirat, surga dan neraka, ya ada, tapi kadang-kala nggak banyak. Di antara doa yang tadi disebutkan bagaimana Nabi SAW berdoa mengatakan Allahumma hassanta khalqi fahsin khuluq. Ya Allah, engkau indahkan rupaku, penciptaanku, maka indahkan pula perilakuku. Minta sama Allah. Kemudian bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan dia ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pelindungnya, engkau pemiliknya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ngaji, belajar, ikut majelis taklim bertahun-tahun, la yanfa ilmunya. Kadang-kala hanya untuk kumpul-kumpul aja. Maka berlindung. Allahumma ini doa Nabi SAW ya. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang gak tunduk. Wa min nafsin la tashwa. Dari jiwa yang gak ada puasnya. Wa min du'ain la yusma. Dan dari doa yang tidak didengarkan. Nggak dikabulkan. Maka itu di antara banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita menjaga keimanan kita, terus mendapatkan akhlak yang mulia dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, adapun yang kedua berkaitan dengan yang pertama dihisab itu salat pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab itu salat. Kalau salatnya benar, yang lainnya benar. Kenapa seperti itu? Karena salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat ini ibadah rutin yang dikerjakan oleh hamba sehari 5 kali. Dia menghadap Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar. Mengajarkan kepada dia disiplin. Mengajarkan kepada dia konsentrasi, fokus, khusyuk. Kalau salatnya benar, yang lain jadi benar. Akhlaknya juga jadi benar. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi paling tidak, salat itu ada salat yang minimal harus kita kerjakan. Salat yang wajib 5 waktu. Kalau kita sudah jaga yang 5 waktu, kehusyuannya, syarat, wajib, rukunnya kita jaga, insya Allah akhlak jadi baik. Walaupun kita umpamanya, Anda nggak punya salat sunnah Ustaz. Iya, tapi yang itu benerin insya Allah akhlak jadi benar. Ada orang yang alhamdulillah, dia itu Masya Allah, selain salat yang wajib dia salat sunnah. Maka insya Allah di salat kita ya, karena untuk mendapatkan akhlak yang mulia, ya dengan memperbaiki salat kita juga. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang salat. Salat masuk neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia main-main salatnya. Alladzina hum an salatihim sahu. Lalai. Salat semau dia waktunya. Aturannya aturan dia yang dia pakai. Sedangkan kalau kerja dia disiplin. Untuk salat nanti. Enggak. Ini orang diancam neraka. Alladzina hum yuraun. Salat tapi ria. Ada masalah di hatinya. Dia salat. Ini salat kan ibadah yang kelihatan. Untuk dilihat sama orang. Wa yamna'unal ma'un. Dan dia juga enggak suka membantu orang. Maka hendaklah kita memperbaiki salat kita, yang insya Allah akhlak kita akan juga baik, dan orang yang akhlaknya baik akan dapat sama setara dengan orang yang rajin salat sunnah, rajin puasa sunnah. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu jawabannya hari ini.